Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka anta Hamidun Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, majelis assalam senantiasa dalam curah rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak putus-putusnya menyertai kita. Baik itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir dan batin. Tiga nikmat inilah yang membuat kita bisa berada di Masjid As-Salam. Salah satu daripada yang saya sebut tadi tidak ada, tidak akan kita berada di tempat ini. Maka seharganya kita selalu mengucapkan Alhamdulillah, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kalimat ini membasahi bibir kita setiap saat seharusnya. Jangan nanti kita sudah mendapatkan sesuatu baru kita ucap alhamdulillah. Tidak putus-putusnya nikmat menyertai kita Bapak sekalian. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Pakai kol-kola kalau ngomongnya, soalnya ada guru-guru depan saya, jadi kalau saya tidak pakai kol-kola ditegur nanti. Ada paju di depan. Beliaulah yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada para sahabat dan sampai kepada kita saat ini sebagai tuntunan kita untuk melaksanakan ibadah. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, harapan kita bahwa kita diakui sebagai umat Rasulullah. Lebih dari itu, kita mendapatkan syafaat pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bicara syafaat itu ada syafaat langsung, pertolongan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada pertolongan atau syafaat yang diberikan oleh Rasulullah, oleh Nabi. Ada syafaat, ada dua syafaat. Syafaat dari Al-Quran. Syafaat Rasulullah memberikan kepada umatnya itu kita sudah kena duluan baru ditolong. Kalau syafaat Al-Quran kita dicegah supaya kita tidak dikena oleh sesuatu. Jadi betapa tingginya daripada syafaat daripada Al-Quran itu. Maka Nabi mengatakan bahwa kepada umatnya siapa-siapa yang selalu bercengkerama, siapa-siapa yang selalu bermesra-mesraan dengan dua surah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran, maka di pada masa yang panasnya begitu panas, dia tetap aja santai, karena dua surat ini akan melindungi, mengayomi dia sebagai payung di atas kepalanya pada saat orang melakukan kepanasan. Subhanallah. Betapa luar biasanya Al-Quran itu. Jadi Al-Quran memberikan pertolongan kita, jangan sampai kita kena sesuatu. Tapi kalau Rasulullah menolong, kita sudah basah duluan, sudah kecelup, baru diangkat. Itu bedanya. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat bahagia ini, ingin saya menampilkan sesuatu mungkin yang beda daripada yang biasanya saya tampilkan. Kenapa ini terpanggil untuk kita mengambil topik, kalau kita lihat anatomi manusia berdasarkan Al-Quran, sains dan kedokteran.
kita terpanggil daripada ayat di surat Az-Zariyat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak ciptakan kamu jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah artinya ada yang memanai beribadah. Tapi kalau menurut Syekh Al-Mutawali As-Sarawi, itu bukan cuma sekedar beribadah. Liya'budun itu, saya tidak ciptakan kamu jin dan manusia kecuali untuk menyembah sepenuhnya kepada saya, kata Allah. Mengabdi sepenuhnya. Nah, kalau sudah bisa menyembah, supaya kamu tahu bahwa kamu itu hamba, saya ini holik. Yang namanya hamba, apapun yang diperintahkan oleh Tuhannya pasti dilaksanakan. Tapi kalau sekedar beribadah, nanti terbatas kita punya jangkauan pemikiran. Beribadah, sholatlah yang kita pikirkan, puasa lagi. Padahal di Al-Quran banyak sekali perintah-perintah Allah yang diperintahkan kepada kita. Salah satu perintah yang selalu kita lalaikan, wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Apakah pada diri kamu kau tidak pernah perhatikan? Ini perintah, Pak. Jangan cuma sholat, tapi perintah-perintah dia hati-hati. Jin itu dilaknat itu bukan karena persoalan sujud, persoalan tidak taat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kenapa saya tertarik masalah ini? Bukan karena saya sebagai seorang dokter, tidak. Membicarakan masalah fisik ini sangat kompleks, Pak. Sangat kompleks dan sangat menarik. Luar biasa ciptaan Allah pada diri kita, luar biasa. Semua manusia yang pintar di permukaan bumi ini berkumpul untuk membicarakan tentang keajaiban, tidak akan selesai. Kalimat yang muncul innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak akan selesai rahasia yang ada pada tubuh manusia. Tidak ada bisa menguraikan. Sehingga apa yang muncul perkataan kita, Rabbana ma khalaqtal batilan subhanaka faqina azabannar. Itu yang Allah harapkan kepada kita, kalimat itu. Setelah kita melihat diri kita, kita tahu saya tidak punya peran. Sudah berapa menit kita duduk di masjid ini hari ini, tidak tahu apa yang terjadi dan tidak ada yang tahu sama sekali. Tidak ada yang tahu apa kerja jantungnya. Kita sudah diberikan usia 66 tahun kayak saya. Sudah berapa kali jantung berdenyut, pakai kalkulator, hitung. Kita pernah suruh tidak jantung? Tidak pernah. Berapa liter oksigen yang diisap oleh paru-paru kita yang dikeluarkan? Pernah tidak kita bertanya? Kata saya, Ramadan Al-Buti mengatakan, sering-seringlah berdialog dengan diri kamu. Orang bilang, gila kali. Tubuh kita ini bercakap-cakap, Pak. Berbicara karena makhluk hidup. Jangan kita lihat kaca, yang kita lihat kita punya rambut sudah putih, langsung terpikir buka YouTube, ya apa yang bisa kasih hitam saya punya rambut, ya saya semir rambut saya, hati-hati. Rambut putih itu adalah sinyal, tanda. Sudah lampu kuning, siap-siap. Saya sudah rambut putih nih, itu tanda sudah siap-siap. Jangan kalau saya kasih hitam, saya lupa diri. Sudah saya jadi muda, padahal malaikat pencabut nyawa sudah di sekitar rumah, dan jauh-jauh dari tempat saya. Itu artinya bagaimana konsep hidup Abdullah bin Mas'ud yang sangat luar biasa. Nabi mengatakan, Abdullah, saya melihat kamu dikelilingi oleh para malaikat. Apa kelebihanmu? Kata Rasulullah, tanya Abdullah bin Mas'ud, yang betisnya itu yang kecil, yang diketahui betisnya kecil. Tapi betisnya itu kalau ditimbang, beratnya itu satu betisnya Abdullah bin Mas'ud itu tidak bisa mengimbangi beratnya Gunung Uhud. Sampai luar biasa orang semacam Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, saya ini tidak pernah yakin saya langkahkan saya punya kaki kanan akan diikuti oleh kaki kiri saya. Habis sudah saya selesai. Konsep hidup orang yang sangat luar biasa. Hitungan langkah kaki. Kaki kanan maju, kaki kiri tidak bisa maju karena malaikat pencabut nyawa sudah target. Kalau kita konsepnya hitungan minggu, bulan depan mau bikin apa? Mereka hitungan langkah kaki. Saya tidak yakin telanan saya punya makanan ini akan diikuti oleh telanan makanan lain. Luar biasa konsep hidup para sahabatnya ini. Kata Nabi, kalau seandainya Tuhan tidak menetapkan saya sebagai Nabi terakhir, Nabi berikutnya kamu Abdullah bin Mas'ud. Luar biasa. Apalagi kamu bicara rambut putih. Rambut itu tanda, Pak. Nabi Yakub, bapaknya Nabi Yusuf,
itu berkenalan dengan malaikat pencabut nyawa, berteman. Suatu ketika malaikat pencabut nyawa datang mencabut di daerah Nabi Yakub. Setelah selesai dia menghadap, oh dari mana teman? Mau cabut nyawa saya? Tidak, saya baru selesai melaksanakan tetanggamu katanya. Oh begitu. Kalau kamu cabut nyawa saya, kasih tahu, kasih surat. Kata malaikat siap. Pada saat dia meninggal datanglah malaikat. Ini masih jalan-jalan atau mau ini? Enggak, saya mau eksekusi kamu katanya. Sudah habis. Loh, udah kirim surat. Itu katanya ada pada dirimu itu tandanya. Satu, rambutmu yang hitam jadi putih. Tanda. Badanmu yang tegap jadi kurus. Jadi apa? Jadi lemah. Matamu sudah pakai kacamata dan seterusnya. Jadi maka sering-seringlah kita menengok diri kita. Rambut, semua tubuh kita itu berkomunikasi dengan kita, tapi kita tidak bisa nangkap. Pada waktu kita lapar, ada sinyal. Terasa perih di lambung, itu sinyal, harus diisi. Pada waktu sudah mulai penuh, disuruh berhenti, ada tanda, itu berhenti, jangan disambung lagi, stop. Udara itu sudah kasih ingat, saya punya tempat, jangan ditambah lagi, jangan dikasih turun lagi. Sudah selesai, sudah. Tidak ada tempat saya lagi nih. Tapi kita masih isi lagi, isi terus. Akibat kayak molen. Pernah lihat molen? Molen itu tidak akan bisa mutar kalau semuanya isinya itu kerikil semua, tidak akan mutar. Lambung kita juga begitu, Pak. Maka Nabi katakan penyakit utama sumbernya itu adalah di perut. Meletakkan makanan di atas makanan. Nanti ibu-ibu bilang, pantas kalau saya simpan makanan di kulkas cepat rusak. Kulkas lagi yang dipikirkan. Lambung. Artinya apa? Makanan yang kita makan itu ada proses untuk dihancurkan, untuk dicerna minimal 6-7 jam. Setelah itu baru bisa masuk lagi. Kalau belum sampai itu turun lagi. Pagi-pagi nasi uduk. Jam 10 Indomie. Jam 12 nasi padang. Karbohidrat semua. Siang-siang, sore-sore lontong, soto. Lontong pakai mie, lontong. Begitu malam mau mengaji, mengantuk. Setan yang disalahkan. Ini gara-gara setan tidak bisa ngaji. Padahal karbohidrat masuk terus ke ngantuk bawaannya. Kita yang besarkan setan, kita yang bikin semangat setan. Setan, dia bangga. Padahal tidak. Inna kana saitana doif. Surat An-Nisa. Sesungguhnya setan itu doif, lemah. Jangan kita besarkan. Pada waktu dia minta supaya ditangguhkan, dia silakan. Tapi kamu tidak akan mampu untuk menggoda hamba-hambaku yang beriman. Kita beriman, kita masih takut sama setan. Tidak ada urusan. Jangan kasih besarkan setan. Kita waspada. Auzubillahi minasyaitonir rajim, silakan. Tapi jangan gara-gara kita dia merasa besar diri setannya. Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, maka kita ambil topik anatomi tubuh manusia berdasarkan Al-Quran, sains dan kedokteran. Banyak ayat lihatlah diri kamu. Itu yang pertama. Ada semacam wisdom dalam ilmu tasawuf yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Ini Bapak sekalian, ini permukaan saya sampaikan. Nanti kalau episode berikut lebih menarik, Pak. Saya sampaikan betul-betul menarik karena saya betul-betul saya masukin. Kenapa saya tertarik ini? Begitu saya lihat Al-Quran, ternyata kebanyakan tentang profesi saya yang di Al-Quran. Kenapa saya tidak menelan untuk menyampaikan ini kepada kita semua? Mencari-cari yang lain, ambil dari sini. Al-Quran, banyak itu masalah kedokteran di Al-Quran. Penciptaan manusia, ada luar biasa. Maka kita mulai hari ini cuma permukaan. Nanti suatu ketika nanti saatnya kita bicara organ. Jadi kalau bicara anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Struktur tubuh manusia, fisik yang kelihatan. Dari rambut sampai kaki, bagian luar sampai bagian dalam. Itu dipelajari. Saya belajar 2 tahun untuk itu. Berat. Hampir tidak bisa terus, berat sekali.
Karena pertama rangkanya kita pelajari dulu. Nama-namanya dari tengkorak apa itu harus dihafalkan. Begitu tidak hafal, gugur. Banyak yang jatuh di situ. Anatomi paling berat. Anatomi. Kalau yang lainnya berat juga, tapi ini berat banget karena rangkanya dari tengkorak sampai ujung jari kaki itu tulangnya harus dihafal. Ini ada tulang di tangan saya ini puluhan ini. Sampai hari ini saya masih ingat tulangnya. Sudah 30 tahun lebih saya belajar, saya masih ingat. Karena apa? Karena saya pakai jembatan keledai. Ada istilah kalau kita belajar dari jembatan keledai. Keledai itu kan makhluk yang paling bodoh, paling apa? Dia sudah jatuh ke lubang, jatuh lagi. Tapi kita pakai istilah jembatan keledai. Kalau tidak begitu, tidak lulus kita, Pak. Apa jembatan keledainya untuk tulang-tulang di tangan ini? Nikmat lebih terasa pada malam minggu karena hiburan. Nah, itu kan. Jadi kalau apa itu? Nikmat itu huruf L-nya diambil. Nama tulang. Tulang namanya naviculare. Lebih lunatum. Terasa. Sampai saya masih ingat. Kalau udah pakai begitu udah lulus, Pak. Susah. Tapi kalau Al-Quran tidak bisa pakai jembatan keledai, tidak bisa. Hati-hati, tidak boleh. Saya coba-coba tidak bisa. Kalau pakai jembatan keledai pun tidak bisa pakai jembatan keledai, tidak bisa Al-Quran. Pakai itu bisa. Itu anatomi. Setelah selesai kita pelajari tulangnya, baru yang mengukus tulang itu, ototnya semua dipelajari. Belajar sambil air mata keluar. Kenapa keluar? Karena formalin. Di hadapan kita yang kita pelajari ini yang dikasih formalin, jadi belajar sambil menangis sampai air mata keluar. Konsentrasi ini, itu mempelajari anatomi tubuh manusia. Jadi anatomi mempelajari tubuh manusia, tubuh kita itu kita harus tahu bagaimana apa sih kita punya tubuh ini, dari apa sih kita punya tubuh ini. Maka Al-Quran memberikan gambaran kepada kita bahwa tubuh manusia itu banyak pada mana? Tubuh manusia itu dijelaskan. Saya bantu di bawah. Ya. Tubuh manusia itu ada 3 lapisan. Kalau kita lihat tubuh manusia ada 3 lapisan. Ini saya ambilkan ini, saya jelaskan tadi. Al-Quran menggambarkan anatomi diri manusia terdiri dari 3 lapisan. Satu yang kita kenal dengan jisim atau jasad atau fisik. Al-Quran menyebut jisim. Diabadikan di surat Al-Anbiya ayat yang ke-8. Wama ja'alnahu jasada la ya'kuluna ta'ama wama kanu khalidin. Ayat yang menggambarkan fisik. Ada fisik yang disebut bahwa jasad-jasad tubuh manusia itu, jasad ini yang diceritakan tentang jasad para Rasulullah. Diceritakan para Nabi bahwa sebelum kamu ada Rasul-Rasul yang diciptakan. Mereka itu punya jasad, jasadnya itu mendapat asupan makanan. Tapi tidak kekal. Jadi kalau kita bicara jasad fisik kita ini tidak kekal. Dapat makanan, maka diabadikan di Anbiya. Ada jasad. Kemudian di surat Al-Baqarah 247. Di surat Al-Baqarah 47 bicara juga tentang fisik. Innallaha astafahu alaikum bazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Ada jisim, jasad. Ini bicara jasad tentang Nabi Tolut, tentang Raja Tolut. Raja Tolut itu punya fisik yang kuat. Maka dia bisa mengalahkan Jalut. Maka dijelaskan sini fisiknya. Pada waktu Nabi Musa meninggal, para pemuka-pemuka Bani Israel minta supaya diangkat seorang nabi, seorang rasul, seorang raja supaya bisa berperang. Maka Allah memilih dia. Tolutlah diangkat. Maka ada kata jisim. Saya perlihatkan isi kata jisimnya. Itulah bagian fisik. Kemudian kita lapisan tubuh manusia yang bagian dalam yang disebut sebagai jiwa. Kalau Al-Quran menyebut nafs. Nafs itu adalah tunggal. Kalau jamaknya itu anfus. Ya Pak Jun ya. Anfus. Dan di sini kalau kita lihat, Pak Jun selalu baca ayat ini, surat Al-Tahrim, ayat yang ke-6.
Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Artinya apa? Mana daripada nafsu itu bisa terjadi tiga. Bisa kita diartikan sebagai diri kita secara keseluruhan, di mana diri ini ada jiwanya, ada rohnya, itu disebut nafsu juga. Dia ada surah Tahrim. Yang kedua, diartikan sebagai nyawa. Jadi nafs bisa berarti nyawa. Ini terjadi pada saat orang zalim kalau meninggal, dia tidak melepas nyawanya karena cinta sama dunia. Maka malaikat memukul badannya supaya ahriju anfusakum. Keluarkan nyawamu. Jadi mana nafs? Yang pertama tadi diri secara keseluruhan, yang kedua sebagai nyawa. Dan yang ketiga, mana daripada nafsu itu adalah karakter kepribadian seseorang, sifat, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Itu mana nafsu. Pelan-pelan. Memang ini agak dalam untuk masuk masalah ini, tapi kita harus sampaikan. Kenapa saya sampaikan? Kenapa saya tertarik ini? Karena kita bicara masalah, kalau kita bisa masalah fisik, saya katakan kita akan sepakat semua di sini. Biar bapak-bapak tidak kuliah di kedokteran pasti bilang, oh itu namanya hidung, oh itu telinga, oh itu jantung, sama kita. Tapi begitu masuk ke bagian yang dalam, namanya jiwa, namanya roh, sudah terjadi perbedaan. Perbedaan di mana-mana. Saya banyak referensi, susah, tidak ada yang sama, mirip-mirip. Maka Allah memberikan gambaran. Kenapa kamu tidak ambil orang-orang yang dulu yang sudah saya berikan hidayah kepada mereka, tulisan-tulisan mereka, Imam Al-Ghazali misalnya, Ibnu Sina misalnya, rujukan kita bisa ke sana sehingga kita bisa pahami komposisi daripada tubuh manusia ini. Jadi tubuh kita itu ada 3 lapis. Lapisan yang pertama fisik yang bisa kita lihat, itu yang dipelajari oleh seorang dokter. Lapisan bagian dalam itu jiwa, disebut nafs. Ada 3 mana tadi itu. Jiwa nafs sebagai tubuh secara keseluruhan, bisa berubah nyawa, bisa juga kepribadian, kecerdasan. Kecerdasan pusatnya di otak. Yang ketiga adalah ruh. Nah, ini yang menarik, ini ruh. Sebenarnya dengan kita membaca ayat ini, kita sudah bisa jabarkan tubuh kita. Ini ayat-ayatnya. Suma sawahu fanafahu min ruhi faja'ana lakum sam'a wal absar wal afidata qalilan ma tazkurun. Coba lihat. Sudah mencakup kita punya tiga kita punya tubuh di sini. As-Sajdah ini kalau diperhatikan. Suma sawahu, setelah saya sempurnakan fisik, maka masuklah roh. Setelah roh ketemu dengan fisik, itulah muncul lapisan berikutnya. Apa itu jiwa? Maka dijabarkan sebagai bisa melihat, pendengaran, penglihatan dan seterusnya. Jadi sudah ada 3 di sini, surat As-Sajdah ini. Surat As-Sajdah. Berikut Bapak sekalian, slide berikutnya. Nah, kalau kita lihat ini bisa digambarkan. Kalau tangannya tidak diangkat, itu berarti dia tidak hidup. Kalau tangannya dia diangkat berarti hidup. Kalau dia hidup berarti ada tiga unsur itu dimiliki sama orang ini. Ini orang ini apa ini? Sama gambar ini. Nah, ada jiwanya, ada jiwanya karena itu mengangkat tangan. Tangan bisa fisiknya kelihatan, otomatis rohnya ada. Walaupun ini gambar ya. Kenapa? Saya bisa aja kita ambil gambar yang tangannya tidak diangkat. Tapi bisa aja itu tidak ada nyawanya. Oke. Nah ini adalah sistem holistik tubuh kita. Manusia itu, Pak, bukan cuma 3 lapis tadi itu. Ada satu badan halus, badan gelombang namanya, badan cahaya, bioplasmik. Ada di bawah kulit. Kalau di luar kulit kita itu mengeluarkan pori-pori kulit itu mengeluarkan garam. Tapi di bawah kulit mengeluarkan cahaya. Tidak bisa dilihat Pak Asep. Kalau lihat ini Pak Asep tidak bisa lihat itu. Harus pakai alat.
Kalau kamu lihat kacau nanti di ruangan ini, sinyalnya itu akan tabrakan semua di dalam, tidak bisa dilihat. Itu ada gelombang cahaya di bioplasmik namanya, ada di bawah kulit. Ini yang keluar. Inilah yang berhubungan dengan doa. Kalau kita panjatkan doa, nanti kita masuk di sini seru, lebih asik kalau masuk di sini. Saya hanya gambarkan bahwa ada lapisan halus namanya bioplasmik berada di bawah kulit. Jumlahnya 390 titik. Dia berputar kayak orang tawaf, mutar, mengelilingi, berputar. Sumbernya ini berada di jantung, bergelombang. Ini ada pada diri kita ini, tapi tidak bisa, Allah tidak kasih lihat. Kapan dia panjang? Pada saat kita habis wudhu, habis sholat malam, baca Al-Quran panjang. Sinyal inilah yang dipakai Nabi Ibrahim bisa berkomunikasi dengan anaknya Ismail di Mekah melalui jalur sinar semacam ini. Nah itu ada sebenarnya. Ya kita hanya berdoa tapi bagaimana caranya bisa lewat diri kita. Slide berikutnya Pak Ridwan. Nah, tadi kalau kita lihat, ini ada laptop ini. Laptop ini bisa disamakan dengan kita punya diri, kita punya badan. Laptop ini ada bagian kasarnya, hardware namanya. Itu yang kelihatan, ada tombol-tombolnya, hardware. Kemudian ada yang bagian dalam, perangkat lunak, software namanya. Itu ada fungsinya, program dimasukkan. Apa di situ program administrasi, keuangan, itu program. Tetapi yang namanya hardware badan kasar dengan halus ini tidak bisa digunakan, Pak. Secanggih apapun laptop ini tidak bisa kita gunakan kalau tidak menggunakan lapisan yang ketiga. Apa itu? Apa itu lapisan ketiga? Listrik. Maka listrik inilah dianalogkan dengan roh. Manusia kalau cuma fisiknya, jiwa tidak berfungsi. Itu sama dengan jenazah. Tapi begitu roh masuk, maka terjadi proses kehidupan. Proses kehidupan itu akan pindah. Allah itu maha melihat, Allah itu maha hidup, maka kita bisa hidup. Allah maha mendengar, kita mendengar. Seterusnya. Persoalannya kenapa Bapak sekalian? Ada pendapat bahwa kita dilarang membicarakan roh. Pernah dengar lah ada yang tidak boleh bicarakan roh, dosa, neraka. Saya ingatkan di tempat ini, kalau kalimat-kalimat ini yang selalu mengisi kita punya kepala masuk dosa, neraka, itu akan masuk di lobus bagian depan kita punya kepala, diisi dengan kalimat-kalimat itu. Dosa, neraka, tertutup. Begitu giliran surga, susah mau masuk. Kita bicara di otak nanti, itu lebih asik lagi. Kalau masuk di otak, lebih asik. Makanya kita jangan, kenapa kita kalah dengan tetangga kita? Dia menyembah manusia, tetapi begitu dia umumkan pertama, bapak-bapak kita akan bersama dengan Bapa di surga. Wah, kita mikirkan itu. Jangan bicarakan roh, tidak bisa. Dosa itu. Ada yang mengatakan begitu. Mereka berpijak dari ayat Al-Isra surat yang ke-85. Al-Isra 85 mengatakan, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka berbicara tentang ruh Muhammad, katakan ini urusanku, urusan Tuhan. Mereka diberikan ilmu cuma sedikit, tidak dilarang kita di situ. Kalau kita tidak bisa tahu, pantas kita tidak bisa paham. Begitu sebut roh, orang sudah ketakutan. Bukan urusan kita. Kita duduk di masjid ini semua urusan Allah, Pak. Kita hidup, kita makan, rezeki urusan, bukan cuma urusan roh, semuanya urusan Allah. Cuma memang kalau kita lihat referensinya di Al-Quran itu sedikit dibandingkan dengan nafs. Kalau nafs ratusan ayat yang membicarakan, itu bicara tentang jiwa. Berikut. Jadi kalau kita lihat tubuh kita, kalau kita samakan dengan laptop ini, fisiknya ini yang kelihatan. Maka kalau berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalati min tin. Sudah saya pernah jelaskan di sini. Kita diciptakan dari saripati tanah. Di tanah itu ada zat kimia. Zat kimia itu dimakan, diserap oleh tumbuhan, sayuran, buah-buahan. Kemudian kita makan, pindah ke tubuh kita zat kimianya. Jadi sperma, jadi ovum, ketemu ovum, jadilah manusia. Itu yang dimaksud saripati, disaripatikan. Saripati tanah kayak begitu. Jadi jangan berpikir
kita dicetak dari tanah baru ditiup, tidak ada urusan itu, tidak ada. Jadi disaripatikan. Berikut, nah ini dia. Ya, kalau kita lihat tubuh kita itu tersusun atas makhluk hidup. Jadi tubuh kita ini bukan cuma satu orang, tapi triliunan makhluk hidup. Mereka butuh makanan, mereka butuh minuman, dan mereka butuh oksigen. Semua berkomunikasi, semua bekerja sama membentuk satu sistem tubuh kita sehingga kita jadi terbentuklah satu tubuh. Dari sel hidup, dari jaringan, kemudian jadi organ, jadi tubuh manusia. Organ itu ada 5 yang vital Pak di tubuh manusia. Ada otak, ada jantung, ada paru-paru, ada liver atau hati, ada ginjal. Kenapa dikatakan vital? Kalau ini mengalami kerusakan total, bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau mata, mohon maaf, kalau melanggar gangguan, misalnya Anda bisa melihat, asalkan yang organ itu masih bisa hidup. Masih banyak kita lihat orang yang matanya rusak tapi masih hidup. Tapi kalau jantung rusak total, habis. Dan di antara 5 ini nanti saya akan masuk di berikutnya, adalah yang paling penting adalah otak. Karena di sana adalah pusat kehidupan. Jantung bisa dicangkok, diganti dengan jantung yang lain. Paru-paru bisa diganti yang lain, tapi yang namanya otak tidak bisa Pak. Begitu otaknya diganti dengan orang lain, orang itu sudah berubah, bukan itu sudah beda dengan bukan orang lain. Karena di sana ada pusat jiwanya berada di otaknya. Bapak sekalian, tindakan Pak Ridwan. Nah ini tadi yang bicara masalah roh ini adalah, roh itu adalah potensi ilahiyah. Dimasukkan ke tubuh kita, kemudian kita dijadikan jadi nafs, maka kita bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa berkehendak dan seterusnya. Itu karena dititipkan Allah. Kalau fisik itu adalah potensi material, wadah, hanya tempat saja. Karena dia akan selesai, tapi yang akan mempertanggungjawabkan daripada perbuatan kita nanti itu adalah jiwa kita. Di sanalah ditempatkan amalan-amalan kita berada pada jiwa kita. Jadi kalau kita lihat di sini ada ya bahwa jiwa kita ada ayat mengatakan limansa ayat taqaddama ayat taqaddama ayat akhar kullu nafsi lima kasabat rohina. Nah ini kata Allah, silakan kamu mau berbuat baik, mau silakan. Tapi ingat, kamu akan diminta pertanggungjawabanmu pada waktu menghadap saya. Nafs yang diminta, jiwanya. Jadi jiwa itu yang dibersihkan, pindah pada jiwa yang disucikan. Jiwa indah yang akan mendapatkan pertanyaan pada waktu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ayat yang mengatakan wa nafsiu wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi jiwa, nafs, jiwa disebut. Maka kami ilhamkan pada tubuh manusia itu ada nafs, ada fujur dan takwa. Jadi tubuh kita itu ada 2 unsur Pak. Unsur baik dan unsur tidak baik. Itu normal semua. Tidak ada yang sempurna kita. Unsur baik, unsur tidak baik. Tetapi yang paling bagus adalah bagaimana membersihkan daripada jiwa ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bagaimana kita mensucikan jiwa kita ini? Ini yang jadi tugas kita. Karena mensucikan jiwa itulah yang nanti akan mendapatkan daripada pertanyaan pada waktu kita menghadap kepada Allah jiwa kita. Jadi beribadah sebenarnya adalah proses pensucian jiwa. Kalau roh itu tidak usah diapa-apain, itu netral. Tapi jiwa ada kadang naik, kadang dia turun. Kadang dia baik, kadang dia tidak baik. Maka itu yang harus kita sucikan. Sehingga kita begitu menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dikategorikan sebagai, dipanggil sebagai ya ayyuhat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang sudah sempurna, sudah selesai. Irji'i ila rabbika radiyatan. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang sudah selesai,
sudah sempurna, sudah tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Itu kita sebenarnya sampai di situ. Dan jadi beragama adalah proses pensucian jiwa. Beragama adalah bagaimana kita bisa membuat hal-hal yang Allah kehendaki sehingga pada waktu kita menghadap, kita dalam keadaan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah yang pantas masuk ke dalam surganya. Jadi ini kepadanya dengan cara mensucikan. Saya sudah katakan tadi, apa yang kita sucikan, pikiran kita sucikan, kemudian perasaan kita sucikan, ucapan kita sucikan, dan semuanya kehidupan kita sucikan. Itulah sebenarnya hakikat dalam beragama kita. Jadi beragama kita sebenarnya proses pensucian jiwa. Jiwa kita ada di dalam tubuh kita, itu yang kita sucikan, itu yang kita kehendaki. Jadi kembalinya kayak begini. Terakhir, tadi masih pakai otot, pakai ada badannya, sekarang sudah tidak ada. Masih bisa tersenyum sebenarnya dia ini, tersenyum ini dia. Kenapa? Karena dia ya Tuhan mutmainnah, pulang dengan penuh dengan ketenangan. Ini menarik sekali Bapak sekalian, kalau kita sudah masuk, bagaimana membicarakan kolbu, membicarakan otak, itu paling luar biasa. Nanti kalau sudah masuk di situ baru kita bisa lebih mendalami lagi tentang daripada anatomi daripada tubuh manusia. Barangkali ini yang saya sampaikan, sekedar pembukaan saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa membuat wawasan kita bahwa lapisan tubuh manusia itu sebenarnya itu adalah 3 itu. Ada yang fisik, ada yang halus, ada yang jiwa, ada yang roh. Jadi roh itu adalah potensi kehidupan. Roh itulah yang membuat kita bisa hidup, bisa melihat, bisa mendengar, dan seterusnya. Saya kira itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Kalau ada hal yang kurang berkenan, bisa dimohon maafkan. Itulah kemampuan kami untuk menyampaikan. Karena terus terang ini memang agak berat. Karena saya katakan tadi, rujukannya itu banyak berbeda-beda. Belum kalau kita masuk bicara kolbu, bicara akal, bicara fuad, itu beda-beda, tidak ada yang seragam. Banyak, ada yang sama tapi tidak memuaskan kita. Kalau dikatakan bagaimana seorang itu bisa melihat, apakah bola matanya melihat? Bukan. Melihat itu adalah pada pusat penglihatan di otak. Tetapi di ayat yang surat Al-Hajj 46 dikatakan bukan matanya yang buta, tetapi kolbunya yang ada dalam dada. Kalau ada kalimat itu bagaimana kita meresapi? Antara jantung dengan otak dengan jantung itu terjadi komunikasi 2 arah. Kecepatannya hitungan sepersekian detik. Otak kita itu menerima cahaya. Misalnya Pak Asep berdiri di depan kantor RW, lihat bangunan. Ini ada bangunan, ada 2 lantai, ada kubah. Cahaya masuk ke dalam mata kita, ditempatkan pada bagian kepala, otak. Gambar itulah yang tergambar hanya sampai segitu. Kemudian dioper ke kolbu, ke jantung, kolbu. Bukan jantungnya, bukan fisiknya, tapi ada bagian khusus, namanya kolbu. Kolbu itulah yang memahami itu gambarnya. Itu gambar yang dia oper lagi ke otak. Itu gambar yang kamu lihat tadi itu bukan cuma itu bangunan namanya Masjid As-Salam. Tempat orang-orang melaksanakan ibadah, tempat menyembah Allah, tempat mereka berzikir. Pada saat itulah kita dinilai melihat. Tapi kalau hanya sampai di otak, kenapa otak ini ada masalah? Selalu tidak banyak salahnya karena ada pusat emosi di situ. Ada pusat kecerdasan, ada pusat emosi. Tetapi yang menetralisir daripada itu semuanya itulah kolbu. Saya kasih contoh, kalau di As-Salam ada namanya DKM. Ada DKM. DKM itulah otak. Otaknya. Tetapi ada di atas DKM kolbunya. Ya bukan kita ini ya, kan ada organisasi Pak Ketua ya. Ya, itulah apa namanya? Apa istilahnya? Majelis Suro. Majelis Suro itu sebagai kolbu memberikan masukan. Ini kalau masuk di situ mulai menarik. Kenapa saya sampaikan begini? Imam Al-Ghazali tahun 1110 mengatakan bahwa di jantung manusia itu ada suara kolbu, suara Tuhan.
Dia katakan beliau, suara Tuhan. Itu penelitian ditemukan 1991 baru ditemukan. Di jantung kita itu ada sel-sel otaknya. 91 ditemukan. Jumlahnya 40.000 sel. Tetapi jangan lihat jumlahnya yang sedikit itu. Yang sedikit itu itulah yang memberikan masukan ke otak. Kalau anak kecil dari kecil itu sudah diajarkan, jangan kamu berbohong ya, jangan kamu diajarkan dari kecil, itu kolbunya yang akan membuka kolbu. Pada waktu dia besar, itu akan dibawa. Tapi kalau kolbunya tertutup, maka itu akan berbahaya. Maka penting, ini nanti kita akan jelaskan pada waktu bagaimana hubungan kolbu itu selalu berkomunikasi. Otak itu karena ada pusat emosi di sana, mengambil tindakan selalu salah. Tetapi kolbu memahami itu, itu yang kamu lihat demikian. Sama dengan paratimin. Kalau paratimin selalu azan. Azannya paratimin kita dengar. Dengar kita sepanjang ini dengar. Suaranya yang begitu indah kedengaran. Ya paratimin ya. Iya, benar. Tetapi kapan Allah menilai kita dengar? Panggilan paratimin kapan? Artinya dicatat sebagai kamu saya sudah berikan telinga, kamu sudah gunakan, maka saya akan terima kau punya amalan. Kapan? Ada yang tahu Pasep? Kapan Pasep itu suaranya Ratimin, Allah nilai kita sudah dengar suaranya Ratimin. Kapan? Hah? Wah, itu dia. Pada saat kita di masjid, itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mendengar. Itu kerjanya kolbu semua. Otak itu hanya mendengar suara yang indah Ratimin, tapi masih di rumah. Kolbu bilang, cepat itu panggilan bukan panggilan sembarang, itu kolbu yang suruh ke sana cepat. Pada waktu di masjid itu dan itu akan dihisap. Ini kita tidak bisa lihat, Pak. Makanya saya katakan hubungan antara fisik material dengan yang non material itu sangat, dan yang non material ini otak kalau jantung itu ada ilmaterialnya. Ilmaterialnya itu yang sebut ada fuad di situ macam-macam. Lapisan-lapisannya di situ. Dan ini yang mempunyai peranan. Jangan sampai kita selama ini melihat tapi kita ini tidak melihat. Hati-hati. Selalu begitu melihat maka muncul kalimat Robbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Kalimat itu yang Allah tunggu. Kalau kita sudah sampai ke situ berarti kita sudah membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semacam itu gambarannya. Jadi Bapak sekalian, saya kira apa yang saya sampaikan ini ya banyak yang kurangnya, tapi semampu saya untuk, karena memang ini agak berat ya. Mudah-mudahan kesananya kita buka dulu bahwa tubuh kita itu ada 3 lapis itu. Samakan dengan laptop aja lah, supaya bisa memahaminya. Karena banyak pendapat macam-macam. Kalau kita tanya, ada di mana roh? Di mana roh Pak Asep? Di mana roh di tubuh kita? Di mana letaknya? Pak Asep? Kalau Pak Asep misalnya, Pak Asep kayak tukang cukur, potong rambut. Rambut yang jatuh itu ada rohnya enggak? Ada? Enggak ada, sudah tidak ada. Roh itu meliputi seluruh tubuh kita karena dia memberikan kehidupan ke kita. Jadi tidak ada di satu tempat, meliputi seluruh tubuh kita. Kalau ibu-ibu potong kukunya lepas itu, yang lepas itu sudah tidak ada rohnya. Selama dia masih nempel itu masih ada kehidupan, dia memberikan kehidupan, itu masih ada rohnya. Jadi roh tidak berada di satu titik. Roh itu meliputi seluruh tubuh manusia. Karena itu potensi ilahiyah yang membuat kita hidup karena roh. Yang membuat kita bisa melihat karena roh. Tidak ada roh, kita jadi jenazah, tidak ada apa-apanya. Lama-kelamaan jadi turab, jadi debu. Tidak ada berguna. Jadi itu barangkali yang saya sampaikan. Mohon maaf Pak Asep, saya karena kenal baik sama Pak Asep, jadi saya suka ini. Itu sebagai saudara saya, bukan saya mau ngetes Pak Asep, daripada saya kenal baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.